Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kita boleh berjumpa kembali karena anugerah Tuhan. Dan saya Mitzi Andriani boleh siap kembali untuk menemani Sobat Maestro dimanapun berada, untuk kita bersama-sama menikmati apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman-Nya. Baiklah Sobat Maestro, saya percaya setiap kita sudah siap untuk boleh membuka hati, pikiran kita, dan kita rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita hikmat, pengertian, dan juga kemampuan untuk melakukannya. Baiklah Sobat Maestro, kita siapkan Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan 52. Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52 kita akan siapkan bersama-sama, dan mari sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih lewat perjalanan kehidupan kami di waktu-waktu yang sudah kami lewati. Kami percaya semuanya itu karena anugerah dan karena kepercayaan kami kepada Tuhan yang menolong kami untuk tetap bisa berjalan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan pimpin terus kami untuk ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami kembali boleh disiapkan untuk kembali mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Berikan kepada kami hikmat, pengertian, sehingga apa yang akan kami dengar dan juga kemampuan apa yang harus kami lakukan. Berbicaralah kepada kami. Kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengurapi kami semua, kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 52. Demikian bunyinya. Waktu Yesus masih berbicara, Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, bahwa orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang dengan lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikut dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kaitannya dan lari dengan telanjang. Ya, Sobat Maestro, perhentian kehidupan kita ini hanya untuk menyenangkan saja, banyak yang menyenangkan saja ya, tapi tidak sedikit juga yang menekan kita. Nah, Sobat Maestro, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terpojok seperti yang diceritakan di dalam perikop Markus 14 ayat 43 sampai 52 ini, bagaimana kita bisa menghadapinya? Sobat Maestro, tentu banyak hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita hadapi dan harus kita ambil keputusan. Sobat Maestro, ada kisah tentang dua laki-laki yang hobi memancing. Ya, sebut saja namanya si A dan si B ya. Mereka mau memancing pada hari Minggu. Si A pergi ke gereja, sedangkan si B memancing. Dua-duanya tentu ingin memancing bersama-sama. Tetapi si A mengambil keputusan bahwa pergi ke gereja itu lebih baik, sedangkan si B tetap pergi memancing. Sobat Maestro, ada yang seperti ini? Kita seringkali kalau hari Minggu ini memilih, lalu memutuskan mana yang akan kita lakukan.
Apakah kita pergi ke gereja dengan segala pertimbangan, atau kita tidak pergi ke gereja karena kita juga punya acara lain? Nah, Sobat Maestro, tetapi yang jadi masalah bukan pergi ke gereja atau tidaknya. Saat di gereja, si A yang tidak pergi ke gereja, yang pergi ke gereja ini dan menolak untuk pergi memancing, ternyata waktu duduk di gereja si A ini tidak bisa tenang. Dalam pikirannya terbayang, wah nikmatnya memancing ikan sambil bersantai. Itu yang ada dalam pikirannya. Tapi si B selama memancing, dia tetap berdoa, dia tetap bersyukur, dia tetap berterima kasih kepada Tuhan karena berkat yang diberikan kepadanya sehingga dia bisa duduk santai sambil memancing. Sobat Maestro, bagaimana menanggapi cerita ini? Kita memang tidak bisa begitu saja mendakwa salah seorang atau kedua-duanya ya Sobat Maestro. Si A yang rajin ke gereja adalah orang-orang yang termasuk orang yang religius. Sedangkan si B yang pergi memancing, tidak pergi ke gereja, yang mengingat Tuhan di dalam setiap kegiatannya, ini termasuk orang yang spiritual. Jadi tingkat kehidupan imannya mungkin lebih tinggi. Sobat Maestro, dalam kehidupan ini janganlah kita hanya beragama, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu untuk menemukan Tuhan secara pribadi. Karena banyak, Sobat Maestro, orang yang duduk di gereja, tetapi hanya jadi pencemooh. Ya, ada dalam kumpulan para pencemooh yang selalu mengkritik saja apa yang dibuat oleh para aktivis atau para penatua di gereja, para majelis yang menjadi keputusan mereka yang dipikirkan sudah matang-matang, tapi selalu dikritik. Jadi ada orang-orang yang pergi ke gereja, rajin ke gereja, duduk di gereja, tapi kerjaannya hanya mengkritik. Inilah kumpulan para pencemooh, ya. Saya sebut KPP, kumpulan para pencemooh. Duduknya di gereja seperti religius, seorang religius, tapi kerjaannya mengkritik dan selalu mengkritik. Tidak pernah ada yang benar yang dilakukan oleh para pejabat gereja. Sobat Maestro, kita termasuk yang mana? Apakah kita datang ke gereja hanya sekedar mengkritik? Religius sih, ya. Kita menjadi orang yang beragama, tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Dibandingkan dengan orang yang mungkin pada saat yang sama dia ada di tempat yang lain. Mungkin dia sedang bekerja, mungkin karena terpaksa mungkin ya. Atau mungkin dia pergi dengan hobinya, memancing. Tetapi hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Hatinya selalu fokus kepada Tuhan. Sobat Maestro, setiap peristiwa atau pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, termasuk pengalaman si A yang pergi ke gereja, dan termasuk pengalaman si B yang pergi memilih memancing daripada ke gereja. Itu ibarat sebuah perhentian. Dan dari semua perhentian hidup kita, tentu ada yang menyenangkan, tentu juga ada yang menyedihkan, ada yang membuat kita gembira, ada yang juga menekan hati kita. Nah, Sobat Maestro, Tuhan pernah berkata bahwa barang siapa mempunyai mata, hendaklah ia melihat. Tuhan berkata seperti itu karena Tuhan tahu bahwa banyak manusia yang mempunyai mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Sobat Maestro, ada berbagai cara melihat. Ya, saya bicara soal melihat saja ya hari ini. Ada orang yang melihat dengan indranya, yaitu dengan matanya, melihat dengan telinganya, yaitu mendengar, melihat dengan hidungnya, yaitu mencium, dan lain sebagainya. Ada yang melihat dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dia bisa melihat, dalam tanda kutip, melihat dengan jangkauan yang lebih luas. Ada juga Sobat Maestro yang melihat dengan emosi. Yaitu tadi yang duduk-duduk di gereja, tapi selalu duduk mengkritik, ya, menjadi orang-orang dalam kumpulan para pencemooh. Yang selalu mengkritik tapi tidak pernah bekerja dan membantu, apalagi keluar duit ya, apalagi keluar uang mempersembahkan karena dia tidak setuju dengan program gereja atau apapun, mengkritik. Nah, ini adalah orang-orang yang melihat dengan emosi yang negatif. Orang yang melihat dengan emosi memang sesaat bisa
Bisa saja dia mengamuk karena emosinya dan tidak terkendali. Tapi setelah merasa tenang, dia bisa menerima mungkin apa yang terjadi. Ada juga Sobat Maestro orang yang melihat dengan iman. Melihat dengan iman itu dapat memunculkan kesadaran. Dan dari kesadaran itulah lahir suatu pemahaman. Sobat Maestro, perbedaan cara melihat tersebut akan memunculkan pengalaman hidup yang berbeda tentunya. Dan tentu saja perbedaan cara melihat itu juga akan menyebabkan perbedaan masing-masing orang dalam meresponi, dalam menyikapi setiap pengalaman dan setiap perhentian hidup. Sobat Maestro, pengalaman ibarat lensa kacamata yang bisa membantu orang untuk melihat lebih jelas. Ya, kalau kita sudah matanya agak sedikit kurang bisa jelas melihat, kita memakai alat pembantu kacamata. Demikian juga dengan pengalaman, sama seperti lensa kacamata yang bisa membantu orang untuk melihat lebih jelas. Tapi lensa itu juga lama-kelamaan akan rusak. Mungkin jadi buram. Ya mungkin karena kita menurun, merosot ya kekuatan mata kita. Nah, lensa itu pun lama-kelamaan kalau rusak tentu harus diganti ya Sobat Maestro. Kacamatanya diganti, bahkan ada banyak orang yang matanya dioperasi ya, mungkin karena katarak dan lain sebagainya. Karena itu kita harus merawat mata kita. Begitu juga dalam kehidupan Sobat Maestro. Semakin banyak pengalaman hidup kita berarti lensa hidup kita juga harus mengalami sebuah pembaharuan. Dengan demikian kita bisa melihat dengan jelas dan terang ya Sobat Maestro. Ada banyak orang yang mungkin pemahamannya atau lensa matanya dalam tanda kutip sudah buram. Sehingga selalu yang dilihat negatif saja. Buram dan tidak terlihat yang baiknya. Nah Sobat Maestro, dalam kehidupan ini kita harus memulai ada beberapa titik dalam perhentian yang mulai kita harus pahami. Yang pertama, innocent. Innocent artinya tidak bersalah. Dan inilah kondisi awal saat kita dilahirkan. Setiap bayi yang dilahirkan mungkin tanpa rasa salah. Ya, seorang bayi atau anak kecil juga memiliki pemikiran yang sangat sederhana. Dia melakukan segala sesuatu tanpa ada yang memprotes. Bahkan ketika bermain ke rumah tetangga, dia bisa menganggap itu sebagai rumahnya sendiri. Dia bisa bermain seenaknya, dia bisa makan tanpa malu, ya dia makan punya siapa saja ya, anak kecil itu seperti itu ya. Dia bisa menangis semaunya, bahkan dia bisa buang air seenaknya. Seorang bayi melihat bahwa semuanya baik dan menurutnya tidak ada orang yang jahat. Nah, pada titik inilah lahir sebuah harapan dan kepercayaan kepada orang lain. Itulah Sobat Maestro, manusia dengan perhentian yang saya sebut tadi innocent ya. Tapi ada juga yang independent. Inilah kondisi saat di dalam diri kita muncul rasa takut. Ada mulai rasa khawatir, tapi sekaligus memunculkan sifat kemandirian. Itulah manusia, Sobat Maestro. Ketika kita sampai pada tahap kita merasa diri pede ya Sobat Maestro. Dalam kondisi ini mungkin rasa takut itu ada, mungkin khawatir juga ada. Tapi sekaligus memunculkan sifat kemandirian kita. Kita pede sajalah ya. Maju terus, terobos gitu ya Sobat Maestro. Lalu ada lagi di mana perhentian itu saya sebut institusi. Institusi itu artinya lembaga. Misalnya keluarga, gereja, sekolah, masyarakat, ya. Lalu apalagi ada peraturan, ada undang-undang dan lain sebagainya. Kita tidak bisa berbuat seenaknya. Mulai di sini kita tidak bisa berbuat seenaknya sendiri karena ada lembaga, ada peraturan yang mempunyai otoritas lebih tinggi dari kita untuk mengatur dan membatasi. Di dalam diri kita, institusi merupakan suatu kekuatan yang tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Saat kita ditekan oleh orang lain, atau saat kita ditekan oleh lembaga, misalkan satu lembaga, maka timbul pemberontakan di dalam diri kita. Kita akan berusaha berjuang untuk mengatasinya. Itulah kita, Sobat Maestro, dalam perhentian institusi. Ya. Lalu ada perhentian selanjutnya yaitu iritasi. Saat orang mulai terbentur masalah dengan orang lain, konflik, bergesekan, nah saat itu juga hatinya mulai terluka. Luka batin tidak semudah sembuh dengan luka fisik tentunya.
Dalam menghadapi luka batin, kita dihadapkan kepada banyak sekali pilihan. Beberapa dari kita mungkin akan marah-marah, tanpa menyadari bahwa sikapnya itu justru akan menorehkan luka yang lebih dalam, bahkan bisa terjadi iritasi. Kita akan selalu terpenjara dalam luka kita sendiri. Namun ada juga yang mencari jalur penyembuhan luka yang lain, yaitu dengan menerimanya dan tetap mengucap syukur. Dengan demikian, dia akan mengalami pembebasan dari luka-luka itu. Dia akan merasa lebih tenang dan damai sejahtera, yaitu berdamai dengan dirinya sendiri. Tanpa terasa, luka itu tentu berangsur-angsur akan sembuh. Karena banyak Sobat Maestro, orang yang mengalami iritasi di dalam hatinya, karena dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Mungkin dia ucapkan kepada orang lain, maaf ya, atau maafkan saya, atau saya memaafkan. Tapi dengan dirinya sendiri sulit sekali menerima. Inilah iritasi, perhentian orang yang sampai iritasi mengalami luka. Bahkan bukan hanya luka fisik mungkin ya, tapi luka batin, luka hatinya. Lalu selanjutnya ada lagi Sobat Maestro, tahap selanjutnya insight. Insight itu artinya melihat secara mendalam. Dalam setiap perbuatan kita sebenarnya tersimpan sesuatu yang lain yang mungkin kita belum bisa mengetahuinya saat ini juga. Tapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman, kita mulai bisa melihat segala sesuatu itu dengan lebih mendalam dan lebih mengerti, lebih paham. Kalau titik ini dilalui dengan baik Sobat Maestro, maka jadilah kita seorang manusia yang lebih bijak. Semakin hari semakin bijak. Saat kita mempunyai pendapat dan saat ditentang oleh orang lain, mungkin kita akan berontak dan marah. Tapi setelah itu kita akan memahami, merenungkannya dan kita kemudian memahami. Saat kita sudah menjadi orang tua dan kita mengalami hal yang sama, kita mungkin bisa memahami perasaan orang tua kita saat kita waktu dulu belum bisa menerima. Dengan demikian kita akan menjadi lebih bijak. Sobat Maestro, karena kita sudah sampai pada tahap insight, bisa memahami, maka kita akan lebih bijak, mengerti dan memahami orang lain juga. Lalu ada tingkat atau tahap integrasi. Integrasi adalah penyatuan Sobat Maestro. Sebuah garis bisa dibentuk dari banyak titik yang disatukan. Bisa bayangkan ya Sobat Maestro, ada titik-titik-titik lalu kemudian kita bisa sambungkan. Ini namanya integrasi. Ya, bentuk garis itu bisa berbeda-beda. Tergantung cara kita menyatukan titik-titik tersebut. Begitu juga hidup kita Sobat Maestro. Setiap titik perhentian atau setiap perhentian di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah pengalaman hidup. Dan di dalam setiap pengalaman hidup kita, Tuhan itu hadir. Sikap kita terhadap setiap titik itu akan menentukan garis hidup kita selanjutnya. Semua titik pengalaman di dalam kehidupan kita akan membentuk sebuah garis pengalaman. Dan itulah yang membentuk karakter diri kita masing-masing. Jika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap pengalaman hidup kita, itu akan terjadi kemanunggalan diri kita dengan Tuhan. Kita tidak hanya akan menjadi orang yang religius saja, seperti A yang tadi pergi ke gereja, tapi pikirannya melayang-layang. Tapi kita akan menjadi seperti orang yang spiritual, seperti si B. Walaupun ada di mana saja, hatinya terhubung kepada Tuhan. Sobat Maestro, janganlah kita membuat konsep Tuhan itu dengan pengertian kita sendiri. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa dengan datang ke gereja, melakukan persembahan-persembahan, ya, memberikan persembahan atau mungkin dengan berdoa, ya, mendoakan orang lain, ya, Sobat Maestro, atau merasakan Tuhan akan hadir, itu belum tentu. Tuhan memang ada di mana-mana. Dan kapanpun Tuhan bisa hadir dalam secangkir teh yang kita minum dengan penuh syukur. Nah Sobat Maestro, ini bagaimana dengan kesadaran kita ya, dengan mindfulness kita. Dalam segala hal yang kita punyai, yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita lakukan, kita bisa mensyukuri karena Tuhan hadir menyertai kita. Dalam hal-hal yang sederhana yang kita alami, kita juga bisa merasakan kehadirannya. Oleh sebab itu Sobat Maestro, ketika perhentian hidup kita itu begitu banyak yang menyenangkan, tapi juga mungkin tidak sedikit yang menekan kita dalam kondisi tertekan dan terpojok. Mental dan karakter seseorang itu bisa berubah drastis. Misalnya, seorang hamba Tuhan
bisa saja kehilangan iman. Seorang suami bisa saja meninggalkan istrinya. Atau sekarang banyak sekali seorang istri meninggalkan suaminya. Tapi ada juga yang semula berdosa dalam kondisi terpojok justru malah bertobat. Sobat Maestro, dalam cerita Tuhan Yesus ditangkap dalam perikop yang tadi kita sudah baca di dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52 tadi, Yesus itu dalam keadaan terpojok dan mendekati kematian. Dan kondisi itu pun juga mampu mengubah mental dan karakter orang lain di sekitarnya. Misalnya, dibaca ayat terakhir 52 tadi dikatakan bahwa mereka mendapati ada seorang pemuda dengan kain lenan menutupi badannya mengikuti Yesus. Ketika mereka hendak menangkapnya, dia melepaskan kaitannya dan dia lari dengan telanjang. Itu bisa mengubah Sobat Maestro. Demikian dengan Petrus. Petrus yang menutupi ketakutannya, kemudian dia mencabut pedangnya dan menebas telinga Malkus. Demikian juga dengan Yudas yang berkhianat kepada Yesus dan lain sebagainya. Banyak sekali Sobat Maestro. Dalam kondisi yang terpojok kepepet Sobat Maestro, ada yang melakukan yang negatif, tapi juga ada yang melakukan yang positif. Sobat Maestro, ada 3 hal yang terkait dengan suatu kondisi atau situasi terpojok. Mungkin ada di antara Sobat Maestro saat ini yang sedang terpojok. Sudah tidak tahu lagi ada di pojok benar-benar gitu ya. Udah gak tahu lagi, udah angkat tangan dah. Pokoknya seperti itu ya Sobat Maestro. Apa yang harus kita lakukan? Nah Sobat Maestro, meliputi jenis situasi dan persoalan yang kita hadapi. Sikap kita terhadap persoalan dan bagaimana kita menghadapinya serta menyelesaikannya. Ada beberapa jalan atau solusi yang mungkin dapat kita lakukan. Pertama, ada situasi yang biasa kita alami seperti apa yang dialami oleh Yesus dalam kisah yang ditulis dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52 tadi. Yang pertama, situasi ketidakterdugaan, tidak pernah tersangka. Begitu juga dalam hidup kita, segala sesuatu yang terjadi seringkali tidak terduga, tidak kita sangka-sangka. Ada juga situasi ketidakpastian. Ada juga situasi ketidaksesuaian. Segala sesuatu yang terjadi itu dalam hidup kita seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Ada juga situasi perubahan persepsi. Ya, tiba-tiba kita bisa salah mengerti. Atau juga ada situasi apapun yang tidak pernah kita duga. Ya, demikian juga dalam kehidupan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia ada dalam keadaan yang terpojok. Situasi itulah yang dialami. Lalu secara kejiwaan dalam kondisi terpojok, kita juga cenderung menutup dan melindungi diri kita. Dalam kondisi seperti itu, biasanya kita menghadapinya dengan emosi, ya, emosi sesaat atau emosi yang terus-menerus, dengan ego kita. Dan hal ini muncul dari kecenderungan kita untuk selalu melindungi diri kita sendiri dan tidak mau disalahkan. Tapi Yesus mampu keluar dari tekanan yang menghimpitnya. Bagaimana Tuhan Yesus melalui keadaan situasi yang memojokkan itu? Kita bisa belajar ada beberapa hal dalam kisah Yesus menghadapi persoalan yang sangat menekan dan menghimpitnya. Yang pertama, mintalah kekuatan, kemampuan untuk menghadapi persoalan itu. Yang kedua, Sobat Maestro, kita minta kekuatan pikiran kita supaya kita tidak gila dalam menghadapi persoalan. Tapi kita punya pikiran yang terang. Di dalam kehidupan yang sulit, banyak orang yang melarikan diri kepada hal-hal yang negatif, Sobat Maestro. Yang menjadi keputusasaan, jalan pintas yang gampang, tetapi sebetulnya itu tidak berujung dengan baik. Lalu setelah itu Sobat Maestro, selain kita berdoa, kita minta kekuatan pikiran kita terang, baiklah kita juga tetap bergerak dan lakukan sesuatu. Ya, jadi moving forward ya, kita selalu akan bergerak maju, jangan berhenti. Jangan hanya melamunkan persoalan yang menghimpit kita karena tidak akan ada penyelesaian tanpa permulaan kita melangkah. Lalu selanjutnya Sobat Maestro, kita harus keluar dari penjara kemarahan dan kita bisa mengucap syukur, ya, selalu bersyukur.
Seringkali Sobat Maestro, pikiran-pikiran kita menjadi kotak yang kita ciptakan sendiri, yang justru membatasi kita untuk bisa mencari penyelesaian dari persoalan-persoalan kita. Untuk bisa menemukan penyelesaian dari persoalan kita, terkadang kita harus mendobrak batas-batas yang kita ciptakan sendiri, yaitu dengan keluar dari batas-batas tersebut, supaya kita mampu melihat lebih luas dan berhenti mengeluh dari persoalan kita. Persoalan yang kita hadapi tidak untuk dijadikan omelan atau keluhan, tetapi untuk dihadapi dan diselesaikan. Lalu hidup kita ini harus dipenuhi dengan cinta, kasih, dan sukacita. Dalam kondisi apapun kita harus selalu bersukacita dan dipenuhi dengan cinta. Cinta yang sejati itu sumbernya hanya Tuhan. Kita minta kasih yang dari Tuhan, kasih agape. Bukan hanya kasih eros, Sobat Maestro, bukan hanya kasih filia, tapi mari kita mulai minta kasih agape, kasih yang tanpa pamrih. Sobat Maestro, bagaimana kita menyelesaikan situasi yang terpojok? Tentu kita akan melihat mengapa Yesus mampu menghadapi persoalan yang menghimpitnya, sedangkan kita seringkali jatuh dan tidak bisa melakukannya. Ada beberapa hal Sobat Maestro yang kita bisa gunakan untuk kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa menyelesaikan situasi di mana kita terpojok. Sobat Maestro, setiap kali akan bertindak, kita selalu terpengaruh oleh ucapan orang lain yang biasanya melemahkan niat kita. Atau ucapan diri kita sendiri dalam telinga kita yang selalu negatif. Kita terlalu sibuk memikirkan ucapan-ucapan itu sehingga tidak terjadi bagaimana kita harus bertindak selanjutnya. Kalau kita segera bertindak tanpa terpengaruh ucapan orang lain, tapi kita mau lebih dengar suara yang halus dan lembut yang seringkali tidak terdengar, yaitu suara Tuhan lewat Roh Kudus, maka kita akan segera melihat Tuhan bertindak atas segala persoalan yang kita hadapi. Juga kita seringkali tidak memahami akar persoalan, sehingga kita cenderung menghadapi persoalan dengan emosi dan marah-marah saja. Dan juga kita tidak berani bertanggung jawab. Kita sering ragu-ragu. Kita sering takut terhadap resiko dan kegagalan. Tetapi Sobat Maestro, Tuhan Yesus tidak demikian. Karena itu Dia berhasil melalui persoalan yang sangat menghimpitnya. Saya tahu mungkin ada yang berkata, itu kan Tuhan Yesus. Saya kan bukan Tuhan Yesus. Sobat Maestro, kita punya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudusnya diberikan dalam hati kita, dalam hidup kita. Berarti Tuhan juga melihat kita. Kita bisa melakukan untuk menerobos, moving forward. Untuk bisa menjalani kehidupan ini terus ke depan. Dengan pikiran yang positif, dengan ucapan syukur, dan cinta kasih. Sobat Maestro, dalam menghadapi tekanan, marilah kita bergerak seperti Yesus. Kita berusaha sebaik-baiknya dan membiarkan Tuhan bertindak atas segala persoalan yang menghimpit kita. Mungkin sekarang waktunya belum tepat, tetapi Tuhan akan pimpin kita kepada waktu yang tepat. Mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan akan menjawab setiap persoalan dalam kehidupan kita dalam waktu yang tepat. Lewat perhentian-perhentian dalam kehidupan kita, Sobat Maestro, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menyertai kita. Tetapi sejauh mana kita berserah kepada Tuhan? Sejauh mana kita minta dalam doa untuk Tuhan tunjukkan jalan supaya Tuhan bertindak dan kita peka terhadap mendengar suara Tuhan. Kita tidak terpengaruh oleh suara-suara yang gaduh di luar sana atau suara kita sendiri yang seringkali negatif. Biarlah setiap kita boleh memahami persoalan dalam kehidupan kita dengan hikmat Tuhan. Dan juga kita harus berani bertanggung jawab bayar harga. Kita berani untuk tidak ragu-ragu dan tidak takut menghadapi resiko atau apapun juga dalam kegagalan. Biarlah setiap kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Dia akan memimpin kita dalam perhentian-perhentian hidup kita dari setiap musim hidup kita dan akan menolong kita menjadi seorang pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang diperhadapkan kepada situasi yang sangat terpepet, terpojok. Tetapi banyak kan untuk bisa membangkitkan dan menolong. Dan biarlah setiap kami juga dalam keadaan seperti itu. Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami juga boleh menang. Tetap kami menjalankan misi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan.
dan Tuhan akan memimpin serta melengkapi kami, mencukupkan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh renungan firman Tuhan dan firman Tuhan yang berkuasa menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan biarlah kita boleh melakukannya, Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa menjalankannya. Baiklah, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Missy Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memimpin kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.